Halo, selamat datang di video ini. Pernah penasaran bagaimana AC mobil bisa membuat kabin terasa sejuk di tengah teriknya matahari? Di video ini, kita akan membongkar rahasia di balik prinsip dasar siklus Carnot yang menjadi kunci utama proses pendinginan pada sistem AC mobil. Yuk, kita mulai perjalanan menarik ini. Tujuan utama video ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dasar siklus Carnot, khususnya dalam penerapan pada sistem AC mobil. Melalui video ini, konsep termodinamika menjadi dasar operasional komponen AC mobil, termasuk kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Selain itu, video ini akan memberikan penjelasan yang mendalam dan wawasan praktis tentang cara mendiagnosis masalah pada sistem AC mobil, termasuk mengenali gejala umum kerusakan, memahami penyebabnya, dan langkah-langkah perawatan yang tepat. Anda juga akan mempelajari teknik dasar untuk memastikan sistem AC tetap bekerja optimal, sehingga kenyamanan di dalam mobil dapat selalu terjaga, terutama saat menghadapi cuaca panas. Untuk memahami penerapan siklus Carnot dalam sistem AC mobil, kita perlu terlebih dahulu mengenal konsep dasarnya. Siklus Carnot merupakan siklus termodinamika ideal yang secara teoritis menggambarkan bagaimana energi panas dapat diubah menjadi kerja dengan efisiensi maksimum. Prinsip ini tidak hanya menjadi dasar penting dalam analisis mesin kalor, tetapi juga memberikan panduan dalam memahami proses pendinginan yang efisien. Dalam sistem pendinginan seperti AC mobil, penerapan prinsip siklus Carnot berfungsi untuk memindahkan panas dari dalam kabin keluar. Meskipun sistem ini tidak bekerja dengan efisiensi ideal seperti yang dijelaskan dalam teori, pendekatan siklus ini tetap menjadi acuan utama dalam merancang dan meningkatkan kinerja perangkat pendingin modern agar bekerja secara optimal. Pada prinsip siklus Carnot, terdapat dua proses termodinamika utama, yaitu kompresi adiabatik dan ekspansi isotermal. Ketika gas dipanaskan, ia mengalami ekspansi yang memungkinkan dilakukannya kerja eksternal terhadap lingkungan. Sebaliknya, saat gas mendingin, ia dikompresi kembali dalam proses siklus yang berulang, memastikan kontinuitas transformasi energi termal menjadi kerja mekanik. Siklus Carnot memiliki relevansi konseptual dengan sistem AC mobil karena keduanya memanfaatkan prinsip termodinamika untuk memindahkan energi panas. Dalam sistem AC mobil, panas dari kabin diekstraksi dan dilepaskan ke lingkungan luar melalui proses kompresi, ekspansi, dan pertukaran panas, mirip dengan prinsip transformasi energi dalam siklus Carnot. Kompresor pada sistem AC mobil memiliki fungsi yang analog dengan kompresor dalam prinsip siklus Carnot, yaitu bertanggung jawab untuk meningkatkan tekanan dan suhu fluida kerja. Dalam konteks AC mobil, refrigeran yang awalnya berbentuk gas dipompa dan dikompresi oleh kompresor, menghasilkan kenaikan tekanan yang signifikan, yang pada gilirannya meningkatkan suhu refrigeran. Proses ini menyerupai kompresi adiabatik dalam siklus Carnot, di mana fluida kerja mengalami peningkatan energi internal akibat kerja mekanis yang dilakukan padanya, tanpa pertukaran panas dengan lingkungan selama fase kompresi tersebut. Dengan demikian, kompresor tidak hanya memfasilitasi transformasi energi mekanik menjadi energi termal, tetapi juga memungkinkan kelangsungan siklus refrigerasi secara keseluruhan.
Setelah itu, gas refrigerant yang telah terkompresi dan memiliki suhu tinggi dialirkan menuju kondensor. Di dalam kondensor, terjadi proses penting di mana refrigerant melepaskan panas yang telah diserap sebelumnya. Panas ini dipindahkan ke lingkungan sekitar, sehingga refrigerant mengalami perubahan fase dari gas menjadi cair. Proses ini sejalan dengan prinsip ekspansi adiabatik pada siklus Carnot, di mana energi panas secara efektif dilepaskan ke lingkungan untuk menjaga keseimbangan termodinamika. Dengan demikian, siklus pendinginan dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Receiver pada as mobil berfungsi untuk menyaring kotoran, memisahkan refrigeran cair dan gas, menyerap kelembaban melalui disiken, serta menyimpan dan mengontrol aliran refrigeran cair menuju katup ekspansi. Proses ini memastikan refrigeran yang masuk ke evaporator bersih, bebas air, dan dalam kondisi cair untuk mendukung pendinginan optimal. Refrigeran dalam bentuk cair kemudian diarahkan ke katup ekspansi. Di katup ini, tekanan refrigeran secara signifikan diturunkan, menyebabkan penurunan suhu yang drastis. Proses ini menyerupai fase ekspansi dalam siklus Carnot, di mana gas yang mengalami pendinginan kembali mengembang. Penurunan suhu ini mempersiapkan refrigeran untuk tahap berikutnya, yaitu menyerap panas dari lingkungan sekitar saat melewati evaporator, sehingga siklus pendinginan terus berlanjut secara efisien. Selanjutnya, refrigeran yang kini berada dalam kondisi bertekanan rendah dan bersuhu dingin masuk ke evaporator. Di dalam evaporator, refrigeran berperan penting dalam menyerap panas dari udara di dalam kabin kendaraan. Panas ini menyebabkan refrigeran kembali berubah menjadi gas. Proses ini memiliki kesamaan dengan fase ekspansi dalam siklus Carnot, di mana energi panas dari lingkungan diserap untuk mendukung perubahan fase dan menjaga suhu udara kabin tetap sejuk. Pengembangan ini menambahkan konteks dan kaitan dengan prinsip termodinamika untuk memperkaya pemahaman. Refrigeran yang telah menyerap panas dari udara kabin kemudian dialirkan kembali menuju kompresor untuk memulai siklus pendinginan dari awal. Proses ini berlangsung secara berulang dan berkesinambungan, memastikan suhu udara di dalam kabin tetap dingin dan nyaman bagi penumpang. Siklus ini merupakan ilustrasi nyata dari penerapan prinsip-prinsip dalam siklus Carnot yang menjadi dasar operasional sistem pendinginan modern pada kendaraan. Pengembangan ini menekankan kesinambungan siklus dan hubungan erat dengan prinsip termodinamika. Jadi, meskipun siklus Carnot adalah konsep ideal yang digunakan sebagai model dalam mesin termodinamika, prinsip-prinsipnya tetap sangat relevan dalam penerapan nyata. Seperti pada sistem AC mobil, efisiensi energi pada sistem AC bergantung pada seberapa baik setiap proses dalam siklus ini berlangsung dengan meminimalkan kehilangan energi. Dengan memahami prinsip dasar siklus Carnot dan penerapannya dalam sistem AC mobil, Anda tidak hanya dapat menghargai teknologi di balik kenyamanan berkendara, tetapi juga lebih bijak dalam merawat sistem pendinginan mobil Anda. Perawatan yang tepat akan memastikan AC mobil tetap bekerja efisien dan tahan lama. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda lebih memahami cara kerja AC mobil.